Halo semuanya, saya Dava dan saya bersama Haidar, Erlangga, dan Rendra akan presentasi decision making analis dengan studi kasus bubur ayam bejo. Langsung saja ke agendanya, saya serahkan ke Haidar. Oke, terima kasih Dava. Saya Haidar. Jadi presentasi kami terbagi atas 4 bagian. Jadi yang pertama ada di teori decision making, yang kedua ada di studi kasus 5W1H bubur ayam bejo, yang ketiga ada di gap analisis dan rekomendasi, dan yang keempat ada di dokumentasi dan referensi. Selanjutnya saya lempar ke Erlangga. Oke, terima kasih ya, Dar. Nah, jadi ini bagian pertama kita bakal masuk ke teori decision making. Saya kembalikan ke Dava. Oke, terima kasih Erlangga. Jadi dalam decision making ada 6 langkah utama. Pertama, define the problem, identifikasi masalahnya dengan jelas. Kedua, set objektif, tentukan tujuan yang terukur. Ketiga, develop a model, bangun representasi matematis atau logis. Keempat, evaluate alternatif, bandingkan tiap opsi terhadap kriteria. Kelima, select the best, pilih yang paling optimal. Dan enam, implement dengan timeline yang jelas. Itu kerangka dasar setiap pengambilan keputusan di operasi. Lanjut, ada ada dua istilah yang penting yang perlu dipisahkan. Pertama, alternatif, yaitu pilihan tindakan yang bisa kita kontrol. Contohnya bangun pabrik besar, bangun pabrik kecil, atau tidak melakukan apa-apa. Kedua, state of nature, yaitu kondisi eksternal yang di luar kendali kita. Contohnya pasar favorable, pasar unfavorable, atau kondisi cuaca dan regulasi. Pemisah dua hal ini penting, karena nanti akan menentukan tools mana yang dipakai. Oke, sekarang saya kembalikan ke Haidar. Oke, terima kasih Dava. Jadi berdasarkan state of nature tadi, ada 3 lingkungan keputusan. Yang pertama ada di uncertainty atau ketidakpastian. Jadi kalau probabilitasnya itu tidak diketahui, maka kita akan menggunakan tools maximax, maximin, dan equally likely. Yang kedua ada risk atau resiko. Jadi kalau probabilitasnya sudah diketahui, maka tools yang digunakan adalah expected monetary value atau EMV. Selanjutnya yang ketiga ada di certainty atau kepastian, yang mana state of nature-nya itu udah pasti dan tools yang dipakai adalah perfect information atau EVPI. Jadi kita masuk ke tools pertama dulu yaitu uncertainty. Next. Nah, jadi di uncertainty ini ada 3 kriteria. Pertama ada di maximax menggunakan pendekatan optimistik yang mana kita pilih payoff maksimum tertinggi. Yang kedua ada di maximin yaitu menggunakan pendekatan pesimistik. Jadi kita pilih minimum yang paling tinggi. Fokusnya itu meminimalkan kerugian. Yang ketiga ada di equally likely yang mana kita menggunakan pendekatan netral dan kita pilih rata-rata tertinggi. Jadi contohnya di tabel di bawah ini ada kasus Gates Products. Jadi untuk construct large plan, payoff-nya $200.000 dan negatif 180.000. Small pen 100.000 dan negatif 20.000 dan do nothing di nol di kedua kondisi. Hasilnya buat Maximax pilih large plan karena maksimumnya 200.000, buat Maximin pilih do nothing karena minimumnya itu nol, dan equally likely pilih small pen dengan rata-rata 40.000. Selanjutnya saya lempar ke Erlangga untuk EMV. Terima kasih ya, Dar. Nah, jadi sekarang tuh di decision analysis. Nah, terusnya itu kita pakai EMV. Jadi kalau probabilitas state of nature-nya itu udah diketahui, jadi kita hitung nilai tiap harapan, tiap alternatifnya gitu. Nah, terus rumusnya EMV itu sama dengan jumlah dari payoff-nya itu dikali probability tiap state-nya. Jadi simpelnya itu contohnya nih kayak kita pakai gas product nih. Nah, ini probabilitasnya itu favorable-nya itu 0,6 dan unfavorable-nya itu 0,4. Nah, buat large plan 0,6 itu dikali 200.000 ditambah 0,4 dikali min 180.000. Hasilnya itu $48.000. Nah, buat small plan 0,6 dikali 100.000 ditambah 0,4 dikali min 20.000. Hasilnya itu 52.000. Kalau misalnya do nothing berarti 0. Nah, IMV tertingginya itu di small plan yang which is itu 52.000. Jadi itu tuh best decisionnya buat sekarang gitu. Nah, lanjut ke EVPI. Nah, ini tuh menjawab pertanyaan berapa nilai maksimum yang layak dibayar buat informasi yang menghasilkan uncertainty. Jadi rumusnya itu EVPI sama dengan EVWPI dikurangin max EMV-nya. Nah, langkah pertamanya tuh kita hitung dulu tuh EVWPI-nya itu kan 200.000 dikali 0,6 ditambah 0 dikali 0,4 jadi sama dengan $120.000 kan. Selanjutnya EVPI-nya itu sama dengan 120.000 dikurangi 52.000 sama dengan $68.000.
Nah, artinya berarti Gates itu harusnya nggak usah bayar lebih dari 68.000 buat riset pasar yang akurat. Nextnya saya lempar ke Rendra. Oke, terima kasih Erlangga. Jadi tools yang terakhir di bagian teori itu decision tree. Jadi ini visualisasi grafis alur keputusan yang mencangkup alternatif, state of nature, probabilitas, dan juga payoff. Ini tuh dipakai kalau ada keputusan bertingkat sequential atau cabang probabilitas yang kompleks. Nah, di slide ini tuh ada contohnya. Jadi yang persegi orange itu merupakan decision node, lalu yang lingkaran hijau itu merupakan state of nature node. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu studi kasus dari bubur ayam bejo. Nah, jadi data-datanya ini tuh kita ambil dari wawancara langsung dengan Bang Aji, yang mana beliau itu merupakan perwakilan dari owner, yaitu Pak Rizal. Selanjutnya, saya kembalikan ke Dava. Oke, terima kasih Rendra. Pertama, what atau bidang usaha. Bubur ayam bejo bergerak di bidang F&B dengan konsep family resto untuk semua kalangan. Menu utamanya bubur ayam dengan sambal hijau khas. Selain itu, ada nasi goreng, mie ayam, batagor, bakso goreng, bahkan menu western, Japanese, dan Chinese. Lanjut. Selanjutnya, pendiri. Bubur ayam bejo didirikan oleh keluarga Parizal. Parizal sebagai pendiri dan owner dengan visi sambal hijau khas. Istrinya Ibu Vina sebagai co-founder yang mendampingi dari awal. Lalu Ibu Dini sebagai partner pengembangan operasional. Sekarang saya lempar ke Haidar. Oke, terima kasih Dava. Jadi kita lanjut ke bagian where, yaitu lokasi. Jadi bubur ayam bejo ini sudah punya 3 outlet di Jabodetabek. Yang pertama bertempat di Galaksi Bekasi, yang mana ini tempat atau cabang asli tempat usaha itu dirintis. Lalu yang kedua ada di apartemen Damar Kalibata City, Jakarta. Yang ketiga ada di Reko Scarlet di Sumarekon, Bekasi. Next. Kita lanjut yaitu when atau sejarah. Jadi bubur ayam bejo ini udah berdiri kurang lebih 7 tahun dan kira-kira sejak 2019. Dia awalnya dari konsep gerobakan di Galaksi Bekasi dan karena peminatnya rame, jadi mereka pindah nyewa ruko di jalan yang sama. Sekarang mereka itu udah punya 3 outlet aktif. Selanjutnya saya lempar ke Erlangga. Oke, makasih Aidar. Nah, ini why. Apa sih visi dan diferensiasinya? Jadi, filosofi namanya tuh menarik ya. Ternyata tuh bejo itu singkatan dari sambal hejo. Eh, ini tuh visi pendirinya itu sederhana. Jadi kayak dia tuh pengen ada bubur ayam dinikmati dengan sambal hijau yang khas gitu. 3 pilar brandnya tuh ada diferensiasi rasa lewat sambal hijaunya. Habis itu ada kayak comfort food yang universal bisa buat seluruh kalangan gitu. Dan juga kualitasnya yang pastinya harus konsisten. Nah, lanjut ke how, ini tuh bagian penting karena ini tuh nyambungin teori dengan praktek di dunia nyatanya gitu. Gimana sih bubur bubur bejo itu bisa menerapkan teori decision making? Nah, pendekatannya itu ada adaptive decision making. Jadi setiap keputusan strategis itu dibagi ke 3 lingkungan teori tadi ya, yang uncertainty, risk, atau certainty. Nah, decision maker utamanya itu ada tim marketing dan tim kitchen. Jadi data utamanya juga ngambilnya dari customer feedback gitu. Nah, di sini ada 4 dimensinya nih. Jadi pertama tuh ada siapa tahu who. Jadi tim itu tuh ada tim marketing dan kitchen. Terus ada apa, what itu ada promo, menu spesial, evaluasi atau respons feedback dari customer ya. Habis itu bagaimana atau how. Nah ini tuh kita mapping ke 3 lingkungan teori yang tadi tuh yang uncertainty, risk atau certainty, lalu ada when, kapan, ini tuh reguler ya, bulanan, atau kayak kalau nggak reaktif terhadap feedback customernya gitu. Nextnya kita lempar ke Rendra. Oke, selanjutnya dinamika industrinya. Jadi si bubur bejo ini tuh mengadopsi konsep family resto untuk semua kalangan gitu di tengah persaingan F&B di Jabodetabek yang cukup ketat. Nah, ada 3 pilar industrinya. Yang pertama tuh family resto konsep untuk semua kalangan, lalu menu diversifikasi dengan 5 kategori dan juga sambal hijau signature sebagai unique selling point-nya atau USP. Tapi ada kendalanya, yaitu untuk menarik pasar itu memerlukan pendekatan yang berbeda-beda untuk setiap segmennya. Lanjut. Nah, sekarang nih ada 4 contoh konkret penerapan decision making di bubur bejo.
Nah, yang pertama itu ada strategi marketing dan promo. Ini tuh masuk ke decision under risk. Jadi kayak live music dan promo bundle, beli 2 bubur gratis es teh. IMV-nya tuh bisa dihitung antara biaya promo dan proyeksi traffic. Lalu yang kedua itu ada menu spesial tematik. Ini tuh masuk ke decision under uncertainty. Jadi kayak merilis menu khusus Ramadan atau Valentine gitu. Si probabilitas demand-nya itu belum pasti, tapi pendekatannya itu optimistik. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi menu slow moving. Ini tuh masuk ke sequential decision. Jadi kayak mengganti menu yang slow moving dengan menu yang fast moving secara bertahap. Lalu yang keempat ada customer feedback loop. Ini tuh apa ya, transisi dari risk ke certainty gitu. Jadi komplain-komplain para pelanggan itu dijadikan acuan untuk perbaikan gitu. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat nih analisis gapnya. Jadi kesenjangan antara teorinya dan kenyataannya. Di sisi teorinya tuh pendekatannya formal dan kuantitatif. IMV-nya itu dihitung formal, decision tree-nya itu dipakai untuk sequential, lalu EVPI untuk menilai value of information. Tapi di sisi realita bubur bejonya, pendekatannya itu intuitif dan juga berbasis pengalaman gitu. Jadi tidak ada perhitungan IMV maupun EVPI yang formal, lalu decision tree-nya juga tidak digunakan, lalu probabilitas itu apa ya, diukur melalui feedback customer yang subjektif gitu. Jadi gapnya cukup signifikan. Lanjut. Nah, kenapa sih gapnya ini tuh muncul? Jadi ada 4 faktor ya. Yang pertama itu ada skala UMKM F&B itu emang umumnya menggunakan intuisi dan pengalaman gitu. Jadi bukan analytics formal. Kedua, data kuantitatif itu susah didapat untuk keputusan kuliner harian. Ketiga, tim marketing dan kitchen itu juga umumnya tidak terlatih di tools analitis. Lalu yang terakhir, yang keempat, industri F&B itu biasanya menuntut respons yang cepat, jadi analisis formal itu sering dilewat. Selanjutnya saya berikan ke Haidar untuk sarannya. Oke, terima kasih Rendra. Jadi ini adalah 5 saran kami yang kami sarankan untuk Ibrahim Bejo untuk menjembatani gap teori dan praktik tadi. Yang pertama, kita menyarankan untuk adopsi EMV sederhana untuk keputusan besar, seperti buka cabang atau menu spesial dengan biaya signifikan. Yang kedua adalah untuk menggunakan decision tree untuk ekspansi cabang dengan input probabilitas demand, biaya sewa, dan persaingan lokal. Yang ketiga ada di formalkan customer feedback, menjadikan itu dataset probabilitas yang kuantitatif. Yang keempat ada di training tim marketing dari kitchen di tools analytics EMV, decision tree, dan EVPI. Yang kelima, pilot kecil dulu sebelum skala penuh, mulai dari satu kategori keputusan, misalnya menu spesial bulanan. Hal itu saya lempar ke Erlangga. Oke, jadi di sini ada em, dokumentasi kita di tempat bubur ayam bejonya. Terus di sini juga ada link wawancara YouTube kita dan referensi kita. Oke, jadi demikian presentasi kami tentang decision making analysis dengan studi kasus bubur ayam bejo. Kami buka sesi tanya jawab. Selebihnya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. semuanya.